jatuh ke CyberX. Yes, kalau kita lihat memang mungkin secara drafting gue lebih suka ke arah EVOS sih. Karena mereka lebih ke arah counter pick juga. Mereka ngeliat bahwa lawan-lawan, oh ini cukup tipis dan Eudora juga bisa jadi key factornya nanti untuk nge-burst di early ya. Untuk nge-burst di early. Granger juga bisa aktif di level 4 ketika dia sudah punya Dead Sonata. Oke, tapi itulah reality ataupun itulah ekspektasi yang kita milikin ya. Bagaimana hasilnya nanti di lapangan kita akan menjadi saksi sama-sama karena sekarang lubang hitamnya sudah mulai bergerak. Waktunya kita terbang menuju ke Land of Dawn. Yes, kali ini di match keempat kita ya. Match yang cukup menegangkan. Dan di sini sudah ada LG Rexy Versix langsung bergerak ke arah mid lane. Yap, benar sekali. Sementara anti-mage dengan Elisnya, lalu ada Clover dengan menggunakan Lunox-nya. LG bertingkah layaknya seorang Johead yang memang mengganggu untuk di early game-nya. Apakah dia akan survive untuk kali ini? Karena untuk sekarang ada Smart Missile kah yang dia ambil? Smart Missile mungkin berusaha untuk mengamankan Orange tadi, tapi ternyata dijaga oleh dua hero langsung. Atau lebih tepatnya saya bereaksi ya, mereka langsung ke jungle-nya karena sadar, oh ini Johead kan lumayan meresahkan ya. Apalagi kalau sampai terlalu lama tinggalin Orange buff. Benar. Ya, biasanya tuh kalau ada Johead udah tiba-tiba di early tuh Orange buff-nya hilang aja, diambil sama Johead. Cuman yang barusan dilakukan oleh CyberX ini gambling gak sih? Karena kan bisa aja untuk Johead ngambil ejector. Ejector ke purple buff gitu loh. Ganggu dulu ke purple buff gitu kan. Dulu sih kayak gitu ya. Dulu kayak gitu kan. Eject. Sekarang lebih ke arah kayak mereka memang pengen ngambilin yang orange duluan dengan pakai Smart Missile. Oke. Itu jauh lebih cepat satu. Dan seharusnya informasi dari CyberX ketika XP lanernya mungkin sampai di late ini gak ada siapa-siapa di sini. Emang maksudnya AFK gak mungkin kan? Apalagi kalau kayak gini. Gak mungkin. Jadi otomatis biasanya ada di area dari orange atau di purple buff. Oke. Dan ternyata nanti menjadi sebuah pertanyaan langsung dijawab. Udah ada satu Smart Missile yang diamankan oleh LG dengan Johead-nya. Dia mengarah langsung ke area orange buff, mencoba untuk memberikan gangguan sedikit. Iya, gangguan mengulur waktu sedikit bagi teman-teman dari CyberX. Tapi ya harusnya sih masih bisa diamankan sejak adanya retribution ya, yang masih dimiliki gitu. Betul, masih disimpan juga tadi, jadi masih aman sebenarnya untuk kedua tim ini ya. Di early game kayaknya clash-nya juga masih bisa dihindari tadi oleh LG, dia masih sempat untuk mundur ke belakang. Benar, masih ada tadi sebuah backupan secara langsung loh. Ini adalah komunikasi yang sangat baik kita pertontonkan, dan juga untuk CyberX mereka kalau dari early game tadi bisa dibilang ini udah peka banget sih mereka. Peka banget. Mereka tahu bagaimana pola gangguan yang akan diberikan oleh EVOS Legend akan mengarah langsung ke area orange buff karena mereka memiliki satu orang marksman yang sangat-sangat butuh akan akan orange buff ini. Mungkin nantinya untuk di late game kayak purple buff itu akan diberikan kepada match-matchnya. Bisa jadi. Tapi orange buff dari awal sampai akhir itu wajib punya. Wajib punya, iya. Terutama mungkin purple buff dari tim EVOS bakal di late game dikasih ke Elise kali ya. Bisa jadi, bisa. Elise wajib punya. Wajib punya karena dengan mana yang dia milikin, dia bisa menyedot siapapun dengan adanya purple buff. Benar, tapi yang pasti juga jangan sampai kalah di level 4 sih sebenarnya. Ketika si Chang'e udah punya Meteor Shower. Itu dia. Itu purple buff bisa jadi salah satu ancaman buat hilang. Iya. Karena kan Chang'e cepat banget kan buat Meteor Shower-nya, dan kadang-kadang memang itu jadi target untuk tim yang memilih memakai dua match kayak artillery seperti ini. Benar sekali. Nah, ini dia, kita sudah kembali lagi menuju ke lapangan, menuju ke Land of Dawn. Untuk network di awal-awal masih diungguli oleh CyberX dan juga Versix masih mengamankan satu monster jungle yang barusan hampir aja diambil oleh Eve-nya dengan menggunakan satu Void Crystal. Yes, dan kali ini berpindah ke arah bottom lane cukup digeng oleh dua orang, tapi Clover ini merupakan Lunox, yang mana Lunox dengan menjadi side lane itu cukup kuat ya. Iya, untuk Lunox sendiri kalau menurut gua adalah salah satu hero yang bisa dibilang paket komplit. Dia punya escape ability, dia punya damage yang ngeburst juga. Ini udah paket enak banget sih untuk Lunox-nya. Untuk berjuang sendiri juga udah dipastikan enak banget. Apalagi dia sekarang membawa emblem yang bisa dibilang ngediskon nih. Dan sekarang Dead Sonata langsung dikeluarkan begitu aja. Satu peluru terakhirnya sakit banget. Dan Cloud target utamanya berhasil diamankan. Sementara LG berhasil untuk memberikan backupan terhadap dua rekan yang gak apa-apa. Tanknya harus berkorban, itu yang penting. Mereka sudah berhasil untuk mendapatkan satu jungler utama. Ada Elise juga. Anti-match yang mendadak masuk hadir di tengah-tengah mereka. Yes, pertukaran satu lawan satu yang cukup baik, dengan menurut aku EVOS Legend cukup menguntungkan ya. Karena yang ditukar itu dengan tank dan juga core. Itu dia masalahnya. Untuk tank ditukar dengan core. Ini cuan, Pak. Cuan banget ya. Apalagi kan harus hilang dari buff-buffnya juga, yang dimana
kembali harus ditunggu juga. Dan sementara dari Cloud yang mungkin lagi sibuk untuk ambil orange ya. Kalau kita lihat di sini EVOS, mereka langsung menuju ke objektif mereka yang pertama yaitu Turtle. Benernya ini turtle pertama, tapi entah bagaimana caranya di tempat yang berbeda. Ada Eudora yang berhasil untuk mendapatkan Eve yang baik banget. Ini dia pergerakan-pergerakan yang sangat-sangat mematikan dari EVOS Legend. Yes, dimana kali ini dari Nyo sendiri masih berusaha untuk mengamankan purple buff-nya. Dia masih butuh jungling lagi, dimana di early tadi dia udah sempat terpick off. Jadi otomatis dia harus mengejar ketertinggalan dari segi network, karena baru early aja dia udah ketinggalan 1000. Nah ini dia, yang kita harapkan adalah dengan adanya Eudora, dia bakal sering berada di rumputan melakukan aksi-aksi penculikan. Tapi udah ada tas-tas dari Akai-nya, lompat ke bagian Parikan dan dikeluarkan. Sementara itu udah ada satu Blazing Duet, Akai-nya down, Cloud-nya down. Ini dia yang kita butuhkan, yang kita nanti-nantikan. Berhasil, sudah sebuah sergapan yang dilakukan oleh EVOS Legends. Sementara untuk Eve-nya, mau lari kemana kamu nak? Berhasil didapatkan 3 orang dari CyberXC pun harus hilang. Wow, ini benar-benar walaupun mereka split war, tapi yang dilakukan itu baik banget dengan setup-nya. Karena di sisi lain, di belakang, Alice-nya mengejar seorang Eve. Dan itu membuat ya Eve di early nggak bisa kemana-mana, tersedot semuanya. Sergapan dari Eudora sih kalau menurut kita. Kalau kita lihat memang Eve dia tidur di tengah tadi kan. Yang di awal-awal yang pertama kali Eve-nya tumbang gitu. Dia tiduran di sana. Tapi yang buat yang kedua itu triple team dari EVOS Legends yang bagus banget. Karena si anti-match dia tuh nggak di lane-nya. Dia ikut fight di sana. Itulah dengan mobilitas yang sangat tinggi dengan Flying Blood yang dimiliki oleh Alice, dia manfaatkan itu sebaik mungkin ya Om ya. Betul. Jadi gak melulu hanya farming di lane. Farming di lane, mengumpulkan stack demi stacknya. Tapi ternyata dari awal dia selalu join the fight. Tapi luar biasanya tadi itu setupnya dibangun oleh anak-anak dari CyberXC. Benar. Udah ada satu reload manipulation, Hurricane Dance keluar, udah ada satu Blazing Duet, semuanya digagalin. Semuanya gagal juga. Dan ya itulah Eudora juga. Tahu pentingnya Eudora, kita lihat bahwa satu buah lightning ball dengan ini ya, Red of Lightning Red. Kena tuh ke arah si Akai. Belum lagi tadi ejectnya dari LJ yang pas. Itu LJ yang tadi buka semuanya sebenarnya. LJ yang ngelempar mau nggak mau langsung dibuka juga sama CyberX. Itu dia, mau nggak mau terjadi sebuah pertempuran. Memang tadi udah ada Blazing Duet, tapi kita sadar damage Blazing Duet di awal itu berbeda. Damage-nya berbeda dengan satu Dead Sonata dengan 3 peluru, apalagi peluru terakhirnya. Terakhir ya kan, Dead Sonata itu 6 peluru. Sekali nembak kan 2 peluru. Yang terakhirnya kan yang mantep. Waduh, kritikal. Yang pasti merah tuh ya, warnanya merah. Benar. Ya, dan kalau kita bandingkan memang untuk Blazing Duet, Cloud ini hero yang butuh farming. Butuh farming banget. Oke lah, awal-awal mungkin sakit kalau ada stacknya. Tapi tadi kalau kita lihat memang belum ada Demon Hunter Sword. Belum ada Demon Hunter Sword. Satu Demon Hunter Sword itu sebenarnya sudah oke. Tapi kan butuh waktu. Benar-benar. Nggak langsung bisa dapat. Yang kedua butuh Golden Staff juga kan. 2 item. Ini dia, dalam beberapa menit untuk Cloud-nya udah 2 kali nih kena. Iya, itu dia. Dia dari early sampai kita sebenarnya ini masih di early juga. Dia udah 2 kali terpick off. Sedangkan kita tahu sendiri, setuju banget sama Omawa dan Papulung, ini harus butuh power spike dari Cloud itu sendiri. Yes. Dan ini Cloud-nya lagi di apa namanya? Gak mau dikasih main juga. Benar. Di lock banget ya. Lagi di lock, lagi coba untuk dikunci, lagi ya udah dibiarinnya. Misalnya kalau bisa dapat purple dengan orange-nya ya nanti bisa di shutdown lagi gitu kan. Cuman kita juga harus bisa apa ya? Memecah enggak dengan satu target doang. Mungkin untuk di awal Cloud-nya. Tapi di satu sisi lain Chang'e yang nanti bisa perannya Chang'e di sini adalah bagaimana nanti dia bisa ngebayang time. Kalau sampai Cloud-nya nggak jadi di early game. Itu dia. Chang'e di sini juga harus mendapatkan perhatian kan. Dan sekarang waktunya kita sepertinya akan langsung melanjutkan lagi bagaimana gamenya akan berjalan. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja ini dia, let's go. Belum ada apa-apa, sudah cukup sekali bahkan langsung terpick off Akai oleh Zalhead. Baru dibilang tadi ya, Lightning Ball. Iya, Lightning Ball-nya ini yang sangat-sangat mengganggu sekali. Belum nanti dengan tanda-tandanya, satu orang terkena tegangan listrik setinggi itu juga bakal kacau langsung bagaimana isi dalam tubuhnya. Ya, sementara tuh dari Versix sendiri masih di area bottom lane. Kayaknya dia mau mencoba untuk memaksimalkan gold sheet yang ada, tapi ternyata sudah datang anti-match bersiap untuk membantu. Tapi sayang sekali langsung harus ter-take down dari Eve.
Itu dia sebuah inisiatif yang dilakukan oleh anak-anak CyberX. Luar biasa sekali bagaimana tadi Hurricane Dance-nya menggeser Elise yang melakukan sebuah pergerakan namun masih gagal. Bahkan tadi untuk Granger-nya mau mencoba membantu ya. Gak bisa sih, jangan sampai bantu juga. Dan ini dia, kembali ada ganking yang manis banget dari EVOS Legends. Wow, penculikan-penculikan seperti ini sangat-sangat memanjakan mata bagaimana pendukung-pendukung dari tim Indonesia sangat-sangat bahagia melihat ini. Yes, benar. Apalagi LJ. Kita lihat inisiasi dari LJ yang sangat on point sekali. Ejektornya berulang kali bisa mengenai target yang diinginkan oleh dia. Oke, Clovernya masih bisa melakukan flicker. Sementara untuk Glue-nya kehilangan target walaupun sudah berubah menjadi ya apa itu melon, apel, alpukat kecil-kecil lucu banget. Anggur juga bisa tadi itu ya. Di sisi lain juga dari Jinard langsung bergegas ke arah atas sana. Dia melihat posisi anti-match melakukan speed push. Sementara itu Tit juga berusaha untuk menghadang. Iya, dan di bagian tengah ada Cloud lagi dan lagi harus menjadi korban. Sementara Riley-nya Hurricane Dance sudah dikeluarkan. Dia kabur ke bagian atas tapi Meteor Shower kali ini langsung memandikan ke arah Joy-Joy-nya masih bisa bertahan. Tapi double kill berhasil diambil oleh Rexy. Luar biasa sekali permainan. Udah ada satu lightning ball lagi. Rexy-nya memaksakan keadaan tapi ditampol. Sayang banget untuk Rexy. Tapi di tempat yang berbeda ada satu center turret di area tengah yang langsung diamankan oleh Granger-nya. Yes, masih mau lebih. Versik sudah datang kali ini. Riley cukup sekarang langsung aja di take down. Begitu saja Jinard kali ini harus bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Wow. Udah ada pergerakan dari Clover. Masih santai berdiam diri di dalam rumputan. Siapakah yang akan menjadi targetnya? Karena untuk kali ini udah ada satu Blazing Duel namun LG kan terkurung. Dengan adanya satu Real Manipulation. Masih bergerak. Dengan adanya satu Chaos langsung menembakkan seluruh resource yang dia miliki ke arah Glue-nya. Dan juga mereka berhasil untuk mendapatkan satu outer turret lagi di bagian atas Talia. Yes, benar banget. Setelah melakukan skirmish dan mereka tahu mereka menang dan gak mau membuang-buang kesempatan juga dari seorang anti-match langsung mengamankan turret di area atas bersama juga dengan Turtle. Wow. Yes, itu objektif juga sih yang dimainkan. Karena kalau kita lihat tadi, Versik nggak ikut sama sekali. Dia langsung fokus untuk objek lainnya yaitu mendapatkan Turtle dan itu berhasil untuk EVOS Legends. Jadi so far ini masih plus banget untuk EVOS Legends. Oke, sementara itu udah mengetahui bagaimana pergerakan dan sekarang ada Flicker dan juga Hurricane Dance. Versiknya terdorong, tapi udah nggak kuat karena ada satu Thunderstruck yang langsung menyetrum aja bagaimana Akainya. Akainya hilang, namun dikejar oleh Versik. Versik masih ada Rondo, dia bergeser ke tempat yang berbeda. Berubah tempat, berubah menjadi bulir-bulir kecil yang lucu. Kamu pergi ke arah yang salah, kamu mengejar ke arah yang salah. Nah, itu dia. Versik di cover dengan dari Clover dengan Lunox. Damage-nya sangat-sangat mematikan di awal pertandingan ini. Wow. Backup yang sangat cantik yang diberikan oleh teman-teman dari EVOS Legend. Bahkan mereka kali ini bermain sangat-sangat objektif. Mereka nggak mau membuang-buang waktu, nggak mau buang kesempatan. Kalau bisa objektif mereka ambil. Wah, baik banget setup-nya. Dengan ada satu Flame Blood, udah ada Blood O juga masih ingin lebih. Anti-match belum cukup dengan 2 orang. Aku masih lapar, aku masih ingin satu korban lagi dan Glue sekarang menjadi korban selanjutnya. 7 menit 30 detik, satu inhibitor turret akan segera dihancurkan. Rekor baru lagi sepertinya. Wah, ini gila sih. Kita baru masih early game, tapi sudah ada inhibitor yang turret yang rontok. Bahkan kali ini anti-match lihat menjadi lini terdepan. Berhasil bahkan untuk melarikan diri dari turret damage. Wow. Meteor Shower dikeluarkan. Udah dari Real Manipulation dikeluarkan. Tapi untuk sekarang kita lihat aja. Percobaan yang bisa dibilang hilang arah dari Akainya. Melompat sendirian ke depan dengan Thousand Pounder dan juga udah dari Candence. Tapi tidak ada targetnya. Tidak ada. Yes, dan di sini kalau kita bisa melihat bahwa perform dari anti-match yang begitu berani untuk membuka ke bagian depan. Plus support yang manis banget dari Eudora. Dari Rexy, Lightning Ball yang begitu sering mendapatkan targetnya dan target tersebut bisa didapatkan juga oleh EVOS Legends. Iya Om, ini gimana ya? Karena inisiatif yang dilakukan oleh EVOS Legends ini nggak tahu datangnya dari siapa. Entah datang dari Eudora, entah datang dari Johead, entah datang dari Elise. Ini yang harus menjadi pikiran dan fokus dari CyberX. Siapa yang mau mereka awasin? Dan sekarang kita lihat aja, udah ada satu ini lagi yang dilakukan. Tapi untuk Eve-nya, Void Crystal dikeluarkan. Elise yang melakukan flowing blow langsung lompat ke bagian depan. Semuanya yang ada di depan sana langsung disemprot begitu aja. Disedot begitu aja. Berpindah tempat lagi dengan flowing blow-nya. Ternyata belum, tapi untuk Akainya gak sempat lagi. Menjadi santapan yang sangat nikmat untuk Lunox-nya.
Yes, bahkan kali ini Anti-Match masih berusaha untuk maju lagi. Dan juga udah ada Winterton Channel Save the Day. Wow. Cloud-nya harus menjadi korban. Itulah yang tadi kita lihat Om Mawar. Yes, Lightning Ball, Death Sonata, Long Range semuanya. Dan bahkan ketika Cloud-nya mencoba untuk mundur ke belakang dengan Battle Mirror Image masih terkonek juga. Gak bisa melakukan banyak hal untuk di awal. Bahkan untuk Meteor Shower-nya hanya bisa terfokus untuk melakukan sebuah tembakan karena minionnya. Ada pergerakan lompat ke bagian depan, tapi Void Crystal melindungi bagaimana memberikan efek slow terhadap pemain dari EVOS Legend agar tidak bisa terlalu masuk ke bagian dalam. Tapi mendadak Elisnya pindah tempat dulu bos. Gitu kan. Iya, ini masih early game dan bahkan dari EVOS Legend sendiri mereka bisa untuk mempressure hingga merontokkan 2 inhibitor turret dari CyberXC. Wow, hampir aja tadi bisa menjadi game tercepat kayaknya di MSC Om ya. Yes, masih di hold dulu dan bermain lebih objektif sebenarnya untuk EVOS Legends. Pastinya mereka nggak mau sampai kecolongan juga. Mending bermain hati-hati aja, bermain lebih bersih. Benar Ini sekali. sebenarnya untuk bermain bersih ini harus dibiasakan dari dini sih. Iya benar. Jangan terlalu terburu-buru juga untuk melakukan end karena ya kadang-kadang biasanya untuk tipikal match yang sekarang bisa satu kali counter itu bisa kebalik juga. Iya. Itulah bedanya pro player. Betul. Mereka perhitungannya lebih tepat, lebih ciamik. Yang pasti mereka nggak mau terlalu over committed juga. Dimana juga tadi kita ngelihat ya, Eve bersama dengan Chang'e, 2 hero yang bisa kita bilang high ground defense-nya kuat banget. Tapi masih bisa dijebol pertahanannya. Nah, dan lihat sekarang Anti-Match udah membawa satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan, yang sangat-sangat nikmat untuk dirinya. Purple buff. Lunox-nya punya purple buff juga. Wah, ada pertempuran. Kembali pecah. Hurricane Jets dikeluarkan tapi nggak bertahan lama. Sementara itu ada satu player Lunox yang harus di-shutdown. Tapi Eve-nya hanya diam di tempat. Tidak bisa kemana-mana menjadi korban selanjutnya. Dan juga Glue yang tertinggal di bagian belakang. 3 orang rontok langsung dari CyberXC. Pertempuran masih berlanjut. Triple kill. Lungiman Maniac. Tapi masuk ke dalam dari base-nya. Nggak bisa melakukan apa-apa. Dan ini dia. Maniac berhasil didapatkan versi from EVOS Legends. Wow, penutupan yang indah sekali diberikan Frere6 dengan Maniac sebelum akhirnya bisa mengamankan 1 poin kali ini untuk EVOS Indonesia. Yes, luar biasa dari EVOS Legends memegang kendali permainan